Kecenderungan sejumlah wanita yang hendak tampil cantik dan menarik rupanya membuat salon-salon membuka praktik estetik di mana praktik estetik ini sebetulnya memiliki prosedur khusus yang tidak bisa sembarangan dilakukan. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Najatullah, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia Terapi. Selamat siang, Dokter. Selamat Dokter, siang, Mas kita Agung. baru menyimak informasinya lagi-lagi ada kasus wanita yang tewas usai melakukan prosedur estetik agar bisa tampil cantik dan menarik. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, bagaimana seharusnya dok prosedur bedah estetik ini? Ya, baik. Terima kasih, Mas Agung. Jadi untuk mendapatkan pelayanan bedah plastik yang diharapkan hasilnya nanti baik, tentu harus pergi satu ke tempat dokter yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidangnya, ya. Itu dalam hal ini adalah dokter spesialis bedah plastik. Yang kedua, tentu pergi ke tempat yang memiliki perizinan, bisa itu di klinik atau itu di rumah sakit. Itu saja yang penting, Pak Agung, Mas Agung. Oke, Dokter Najatullah, artinya jangan sembarangan warga di luar sana kalau ingin mempercantik diri begitu ya. Harus datang kepada profesional, orang yang tepat yang memiliki kewenangan. Nah, apakah memerlukan izin khusus untuk melakukan prosedur ini? Hanya dokter-dokter tertentu saja juga yang bisa melakukannya? Betul. Jadi kewenangan di bidang bedah estetik atau pelayanan kecantikan ini adalah dari dokter spesialis bedah plastik kalau tindakan itu tindakan seperti pembedahan. Mhm. Atau bisa juga dokter lain seperti dokter kulit. Intinya adalah dokter-dokter yang memiliki kewenangan dalam pelayanan di bidang kecantikan. Oke, Dokter Najat, kalau ini dalam hal ini adalah filler kan? Dia melakukan filler di area payudara. Ini biasa siapa yang berhak menangani ini? Ya, jadi kalau saya mengomentari kasus tersebut, Mhm. tindakan penyuntikan filler itu adalah tindakan kategori medis. Jadi hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter, tidak boleh dilakukan oleh seperti pada kasus ini oleh Salon salon, ya. gitu ya? Oke, Ya, jadi sudah pasti itu bukan dokter. Yang kedua, oke. tentu tempatnya pasti tidak punya izin karena memenuhi juga syarat-syarat seperti kayak sterilitas, Mhm. penyuntikan, tata caranya, menyuntikkan di tempat yang benar itu juga penting. Maka yang paling benar adalah tentu harus ke dokter yang punya kewenangan sekali lagi. Oke, yang sudah terjamin juga dari berbagai aspek tadi ya. Dalam hal ini, Betul. Dokter Najat, korban menerima suntik filler kan dari sebuah salon. Apakah kemudian memang bahan-bahan medis ini bisa dijual di pasaran juga sehingga kemudian pihak lain yang non medis bisa mendapatkan bahan-bahan tertentu itu? Atau ada prosedur Ya, khusus nggak untuk membeli bahan-bahan khusus medis ini? bahan-bahan yang disuntikan ke dalam tubuh pasien itu banyak juga bahan-bahan yang sebetulnya kategorinya bukan untuk kepentingan medis kedokteran. Ah, oke. Seperti suntik silikon cair itu bisa dengan mudah didapatkan di toko-toko bahan kimia seperti itu. Oh, Hingga sterilitasnya dan jaminan keamanannya tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau bahan-bahan yang memang khusus untuk kepentingan medis, tentu ada distributor-distributor yang memiliki izin dan tentu juga punya izin edar dari BPOM-nya. oke. Ternyata silikon cair juga bisa didapatkan begitu ya dari toko-toko kimia tertentu tanpa regulasi khusus atau seperti apa? Kalau Ya publik, Mhm. kalau untuk masyarakat awam seperti salon barangkali mereka ya bisa membeli secara bebas karena bahan itu sebetulnya kan tidak diperuntukkan untuk medis, ya. Biasanya Mhm. digunakan untuk kepentingan seperti oli, bengkel seperti itu. Itu bahan itu bisa Oke. didapatkan dengan mudah dan disuntikan ke tubuh manusia dengan harapan untuk misalkan payudara, memperbesar payudara seperti itu. Tapi tentu resikonya akan sangat membahayakan. Oke, yang keliru justru karena kita tahu kalau beli bahan di toko kimia itu bukanlah grade yang sama untuk kebutuhan medis ya, tetapi itu untuk keperluan lain. Walaupun bahannya sejenis, tapi grade-nya berbeda. Begitu mungkin, Betul. Dok Naja ya. Betul. Kalau Ya. kemudian pasien menerima tindakan medis suntik filler yang tidak sesuai dengan prosedurnya, apakah bisa terlihat efek jangka pendeknya saja sebelum kita bicara jangka panjang? Ya, jadi bahan filler itu jenisnya macam-macam. Mhm. Bahan filler itu yang ideal tentu harus bahan yang tidak menimbulkan reaksi terhadap tubuh pasien. Jadi kalau bahan tersebut menimbulkan reaksi terhadap tubuh pasien seperti silikon cair tadi, tentu yang pertama kemungkinan terjadi adalah timbul namanya reaksi alergi terhadap bahan Mhm. tersebut. Dan ini bisa reaksinya fatal. Yang kedua, bahan tersebut bila dimasukkan salah sasaran, apa salah tempat, seperti masuk ke dalam pembuluh darah, maka bahan tersebut bisa menyumbat
jantung, bisa menyumbat paru atau menyumbat otak, dan itu juga hasilnya akan fatal. Bahkan hingga ke kematian, seperti kasus yang ini Betul. barangkali. Iya. Baik, Dok Naja, terakhir mungkin ada himbauan untuk warga di luar sana begitu yang ingin mempercantik diri tetapi tetap aman. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin memerlukan pelayanan bedah plastik atau bedah kecantikan. Pertama, tentu harus mencari dokter di sekitar kita yang memiliki kewenangan. Yang paling mudah adalah dengan melakukan searching atau googling, dokter spesialis bedah plastik terdekat ada di mana. Yang kedua, datanglah ke klinik atau ke rumah sakit, ya. Jadi jangan juga nanti, oh ada pelayanan kecantikan di hotel, itu menurut saya tidak sesuai, tidak tepat, ya. Karena tempat pun juga harus memenuhi syarat-syarat, gitu. Yang Baik, ketiga, berkonsultasikanlah secara berulang-ulang. Jadi kalau masih belum yakin, bisa datang kembali atau pergi ke dokter lain untuk meminta second opinion. Setelah yakin betul, barulah kita menjalani tindakan sesuai apa yang kita butuhkan. baik. Terima kasih Dr. Najatullah sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang dan berbagi insight terkait hal ini. Selamat kembali beraktivitas, Dr. Najatullah. Terima kasih Mas Agung.